Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara membuat model atom ala Molimut yang akan digunakan untuk membentuk struktur molekul dengan bentuk trigonal bipiramida seperti yang tampak ini. Yang kita akan buat itu hanya atom pusatnya saja, untuk yang lain akan diberikan pada video yang lainnya. Jadi yang kita buat, ini nanti kita hilangkan dulu. Nah, yang kita buat ini, hanya ini saja. Kalau bipiramida trigonal, ini ada 5. Ada 5 posisi yang akan ditempati ikatan. Oke, selanjutnya kita mulai pembuatannya. Ini kita hapus. Semuanya kita hapus. Kita akan buat mulai dari awal. Kita klik File, kemudian kita buat yang baru. Kita pilih New General. Ini nggak usah disimpan. Selanjutnya ini ada objek. Ini kita hapus saja. Kita seleksi semua, kemudian tekan tombol Delete. Selanjutnya, kita akan tambahkan UV sphere sebagai model atom. Kemudian kita lakukan perubahan agar permukaannya ini lebih halus. Kita tambahkan Add Modifier, kita pilih Generate, dan Subdivision Surface-nya kita tambahkan levelnya menjadi 3. Jangan lupa klik Apply. Kan sudah lebih halus. Selanjutnya ini kita sembunyikan. Kemudian kita tambahkan suatu objek yang kita gunakan sebagai bentuk molekul trigonal bipiramida. Kita ngambilnya model kerucut ya, cone. Seperti ini, kita ubah sisi dasarnya itu yang semula seperti lingkaran. Ini kita ubah dari 32 menjadi 3. Sekarang kita sudah punya model seperti ini. Selanjutnya kita tekan huruf N di keyboard atau klik yang di sini ya. Kalau N di keyboard seperti ini, muncul. Terus ini ketinggiannya kita ubah menjadi 1. Lagi kita pindahkan posisi origin ke dasar dari visual ini. Caranya, ini kita seleksi, tekan Ctrl Alt X dan angka 2, sehingga posisinya akan berada di bawah. Selanjutnya ini akan kita tempatkan posisi agar tepat di sumbu XYZ 0. Sudah beralih. Kemudian kita lakukan mirroring. Caranya kita seleksi seperti ini. Kita tambahkan Add Modifier, bagian Generate. Kita pilih di sini ada mirror. Mirrornya terhadap sumbu Z. Mirrornya ini terhadap sumbu Z. Kita centang Z, X-nya kita matikan. Ini segitiga bipiramida. Untuk memudahkan kita memotong atom di pojok-pojok dari segitiga bipiramida, ini akan kita modifikasi sedikit agar kita lebih mudah melakukan pemotongan. Oh ya, ini skalanya kita turunkan dari 1 semuanya ini. Kita turunkan menjadi 0,95. Sehingga nanti ketika kita munculkan sphere-nya ini, kalau kita intip dari sini kan, ya kelihatan, nanti titik potongnya akan pas. Titik potong yang ada di sebelah sini. Kita sembunyikan kembali sphere-nya. Kemudian kita beralih ke Edit Mode. Oke. Edit Mode. Oh ya, ini tadi harusnya kita lakukan penerapan dulu ya dari mirroringnya.
Kalau tidak, nanti terseleksi hanya separuh. Kita klik apply. Oke. Kemudian baru kita bawa ke edit mode. Nah, ini kan sudah terseleksi semua nih. Kalau tadi kan nggak bisa. Selanjutnya kita beralih ke selection-nya bagian wajah atau face. Ini kita seleksi semua saja. Ini kita blok seperti ini sudah terseleksi. Selanjutnya kita hapus muka atau bagian face dari segitiga piramida ini. Tekan delete, kemudian kita pilih only face. Nah, sudah. Selanjutnya kita tambahkan suatu origin atau point di tengah-tengah. Kalau ini kan hanya origin ya, kita tambahkan suatu vertex, titik vertexnya. Kita lakukan, kita add. Di sini ada single fact. Oke. Selanjutnya ini kita akan hubungkan mulai dari titik atas, tengah, sampai ke titik dasar. Kita seleksi ya. Jangan lupa ini kita alihkan ke selection vertex. Selanjutnya tekan huruf F sehingga terbentuk garis vertikal. Selanjutnya yang di bagian sini, bagian ekuatorial juga kita tambahkan. Kita blocking seperti itu, terus tekan F. Kemudian yang bagian belakang sana sama cara melakukannya. Yang bagian sini juga sama. Oke, sudah. Ini biar sumbunya nggak kelihatan, kita sembunyikan saja karena kita tidak butuhkan. Selanjutnya kita beralih di sini, ada select mode-nya kita pilih edgy. Terus kita seleksi di bagian sini. Ini yang kita seleksi bagian tengah. Selanjutnya kita lakukan invert selection yang kita seleksi bagian luar kecuali yang di tengah ini. Terus kita hapus bagian luar ini. Tekan delete. Terus kita pilih edgy sehingga yang tersisa seperti ini. Ini sebagai kerangka yang bisa membantu kita untuk memangkas permukaan atom sehingga nantinya akan ditempati ikatan alamolimutnya. Kemudian kita tambahkan alat potongnya berupa kubus. Caranya kita beralih dulu ke object mode. Oke, kita tambahkan saja suatu kubus seperti ini. Kemudian kita kecilkan, kita tipiskan. Terus yang ini juga sama, kita tipiskan. Kemudian ini kita alihkan dulu, bagian ini kan originnya di tengah. Kita pindahkan ke bawah, ke dasar. Caranya tekan Ctrl Alt X dan angka 2, sehingga originnya beralih ke bawah. Kalau sudah, ini kita aktifkan snap-nya ini ya. Magnetnya ini, semula kan seperti ini, kita aktifkan begini. Kemudian di snap bit-nya kita pilih center. Snap to-nya kita pilih vertex. Kita berikan tanda centang di bagian sini. Terus rotate-nya kita pilih. Sebenarnya di sini ada sumbu ya, sumbu tegak, cuman tidak nampak. Kita pindahkan ini, tekan G. Pindahkan di setiap ujung dari garis bantu ini. Shift D, tempatkan lagi. Terus lagi Shift D sebanyak 5 kali. Shift D lagi, taruh di bagian atas. Kalau nggak muncul, kita perkecil. Baru tekan G. Seperti itu. Sekali lagi. Shift D, taruh di bagian bawah. Sudah penempatannya seperti ini. Kemudian kita munculkan bolanya. Bola seperti ini. Sehingga potongannya kan tidak terlalu besar. Nanti ini yang kita ubah tadi, mengapa skala dari piramida segitiganya tadi kita kecilkan menjadi 0,95. Oke, sekarang kita lakukan pemotongan dengan menggunakan kubus. Seleksi bagian bola, kemudian kita tambahkan modifier
bagian generate kita ambil boolean. Terus pemotongnya nanti kubus yang bagian ini ya. Ada pilihannya nanti di sini objeknya adalah objek kubus. Setelah itu kita terapkan. Nah, ini sudah tampak. Tapi nggak usah dipusingkan dengan itu, nanti kita lakukan saja sebanyak 5 kali itu ya. Sama lakukan dengan cara yang sama, hanya objek pemotongnya yang berganti. Oke, sudah kita lakukan pemotongan untuk bolanya. Sekarang ini kita coba sembunyikan, melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah benar, sudah tampak. Berikutnya kita beralih ke edit mode. Sekarang kita lakukan seleksi wajah dari hasil pemotongan tadi. Ini kita pindah ke sini. Oke. Kemudian kita seleksi ini. Kalau nggak mau satu-satu, ini bisa ditekan shift, diputar, tekan lagi, sampai sebanyak 5 permukaan yang sudah kita potong tadi. Kemudian tekan di sini, face, kita tambahkan box base. Jadi kita sudah punya 5, semuanya seperti ini tampaknya. Oke, siap dicoba untuk digunakan. Untuk objek lain, ini kita bisa hapus, kita sisakan di bagian sphere-nya saja. Jadi ini kita nggak perlukan lagi, hapus semuanya saja. Kita sisakan bagian ini. Kemudian ini akan saya tambahkan ikatan yang kebetulan sudah jadi. Kita ambil dari set browser. Nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat ikatan untuk aset seperti ini. Oke, ini kondisinya masih aktif ya. Jadi penentuan snap width, snap to, dan lain-lainnya sudah kita buat tadi. Sekarang ini kita seleksi, tekan G, kemudian tempatkan di bagian permukaan ini. Lagi, Shift D, kita lakukan ini sebanyak 4 kali karena aslinya kan sudah ada 1. Shift D, tempatkan lagi, kita putar lagi. Kita pastikan permukaannya menghadap ke kita. Shift D. Kemudian satu lagi, Shift D. Selesai. Seperti ini cara membuatnya. Oke, sekarang kita coba memberi warna. Ini anggaplah PCL 5, yang tengah ini P. P itu biasanya warnanya orange. Kita tambahkan materialnya ya orange. Ini kita pilih orange. Seperti itu. Kalau ini tidak mau berubah, pindahkan dulu ke sini. Viewport shading-nya kita ambil ke material preview mode. Kemudian metallicnya kita tambahi. Roughness-nya kita kurangi sehingga ada muncul seperti ini. Kemudian CL. CL itu biasanya warna hijau. Kita tambahkan warna hijau di bagian sini. Kebetulan di sini sudah ada sih sebenarnya. Ini kan H, sebelumnya H. Ini kita ubah saja di sini, misalnya menjadi warna hijau. Ya, sudah jadi seperti ini saja. Inilah PCL 5. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat diterapkan bagi yang berminat untuk mencoba membuat hal seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.